Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andreni Dwi Nurlita, mahasiswi semester 8, Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Baiklah, di sini saya akan menyajikan simulasi fisika menggunakan virtual lab, yaitu menggunakan simulasi PET Colorado pada materi alat optik. Baik, simaklah simulasi berikut ini. Berikut ini merupakan tampilan dari simulasi virtual lab, yaitu simulasi PET Colorado pada materi alat-alat optik. Baiklah, di sini kita akan melakukan simulasi PET Colorado pada materi optik. Namun, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa saja yang ada di dalam simulasi virtual lab ini. Baiklah, yang pertama di sini ada objek atau benda. Kemudian di sini ada titik sumbu atau lensa. Dan selanjutnya di sini ada bayangan dari benda ya. Baiklah, selanjutnya di sini ada rays ya, atau sinar. Nah, di sini ada marginal, principal, many, dan none. Di mana marginal merupakan sinar tepi, kemudian principal merupakan sinar utama, dan many merupakan berkas sinar atau sinar banyak. Selanjutnya ada radius, kemudian ada index of refraction, kemudian diameter. Di sini ada fokus, virtual image, labels, dan second point. Nah, virtual image ini merupakan bayangan maya. Baiklah, sekarang kita akan melakukan simulasi PET Colorado pada materi optik. Nah, di sini kita menggunakan lensa cembung, ya, lensa cembung. Nah, yang pertama kita akan menggunakan marginal atau sinar tepi. Kita klik marginal, kemudian akan muncul sinar seperti pada simulasi berikut ini. Nah, di sini ada 3 sinar istimewa. Ya, ada 3 sinar istimewa, yaitu ada sinar datang, kemudian sinar langsung, dan sinar yang melewati titik fokus. Ya. Di mana sinar datang merupakan sinar sejajar yang melalui titik fokus dibiaskan. Selanjutnya sinar langsung, yaitu sinar yang dibiaskan tanpa dibelokkan. Dan selanjutnya ada sinar yang melewati titik fokus, kemudian dibiaskan sejajar dengan garis penghubung. Nah, ini merupakan 3 sinar istimewa pada simulasi PET Colorado alat optik ini. Baiklah, kita akan memulai simulasi berikut ini. Jika sebuah objek kita dekatkan pada titik sumbu, dekatkan. Nah, maka apa yang terjadi pada bayangan? Nah, jika objek didekatkan pada titik sumbu atau lensa, maka bayangan di sini yang terjadi yaitu diperbesar, nyata, dan terbalik. Lalu, bagaimana jika sebuah objek dijauhkan dari titik sumbu atau lensa? Objek dijauhkan dari titik sumbu atau lensa. Maka, apa yang terjadi terhadap bayangan? Silahkan diskusikan dengan teman kelompok kalian. Selanjutnya,
bagaimana jika objek diletakkan seperti ini, di mana posisinya sama, tepat pada pusat lengkungan antara objek dengan bayangan. Maka apa yang terjadi terhadap bayangan? Silahkan diskusikan dengan teman kalian. Baik, jika tadi kita sudah menggunakan simulasi menggunakan marginal atau sinar tepi, maka sekarang kita akan mencoba dengan prinsipal atau sinar utama. Nah, kita klik prinsipal, maka akan muncul seperti ini. Di sini kita akan langsung melakukan percobaan dengan mendekatkan objek pada titik sumbu. Kita dekatkan objek pada titik sumbu. Nah, ini objek. Kemudian kita dekatkan pada titik sumbu. Maka bayangan yang terjadi yaitu sama seperti sinar tepi, yaitu diperbesar, terbalik, dan nyata. Maka bagaimana jika objek kita jauhkan dari titik sumbu? Nah, di sini objek kita jauhkan dari titik sumbu. Nah, seperti ini. Maka apa yang terjadi terhadap bayangan benda? Silahkan diskusikan dengan teman kalian. Selanjutnya kita akan menggunakan berkas sinar atau meni ya. Kita klik di sini meni. Nah, maka akan muncul berkas sinar seperti simulasi berikut ini. Nah, terlihat di sini berkas sinar ya, sinar banyak. Nah, selanjutnya kita akan dekatkan objek dengan titik sumbu. Kita dekatkan objek pada titik sumbu, maka apa yang terjadi terhadap bayangan benda? Nah ya, di sini kita dekatkan objek terhadap titik sumbu, maka bayangan yang terjadi yaitu diperbesar, terbalik, dan nyata. Sama seperti sinar tepi maupun sinar utama. Nah, maka apa yang terjadi terhadap bayangan jika objek dijauhkan dari titik sumbu? Nah, ini objek kita jauhkan terhadap titik sumbu. Objek kita jauhkan dari titik sumbu atau lensa, maka apa yang terjadi terhadap bayangan? Ya, di sini. Silahkan diskusikan dengan teman kalian. Selanjutnya, kita akan melakukan simulasi di mana objek akan benar-benar didekatkan pada titik sumbu. Maka apa yang terjadi terhadap bayangan? Nah, jika objek kita dekatkan seperti ini dan benar-benar dekat pada titik sumbu, maka yang terjadi adalah berkas sinar atau berkas cahaya akan menjauh seperti berikut ini. Nah, di mana berkas cahaya akan menjauh jika objek benar-benar didekatkan pada lensa atau titik sumbu. Maka di mana letak bayangan benda? Nah, maka dapat kita lihat jika berkas cahaya menjauh, maka bayangan akan berada di belakang objek. Nah, di mana bayangan akan berbentuk maya, diperbesar, dan tegak. Nah, ini jika dijauhkan ya. Jika dijauhkan objek dari titik sumbu, ini dijauhkan. Nah, maka apa yang terjadi
jika objek benar-benar didekatkan pada titik sumbu. Nah, seperti ini. Apa yang terjadi terhadap bayangan? Silahkan diskusikan dengan teman kalian. Lain halnya dengan percobaan berikut ini, ya, agak berbeda dengan percobaan sebelumnya, yaitu dengan menggunakan lensa cembung. Nah, di sini kita menggunakan lensa cekung, ya. Nah, di sini terlihat perbedaannya antara tadi lensa cembung dan lensa cekung. Nah, simulasi yang digunakan tidak berbeda jauh antara lensa cembung dan lensa cekung, ya. Di sini kita masih memiliki benda, kemudian di sini ada lensa. Nah, namun yang berbeda di sini bayangan. Nah, di mana bayangannya itu terletak di belakang titik sumbu, ya, di belakang lensa. Nah, kita akan mulai yaitu dengan mendekatkan objek pada titik sumbu. Kita dekatkan objek pada titik sumbu. Nah, seperti ini. Maka bayangan yang terjadi dari objek yang didekatkan pada titik sumbu yaitu akan terjadi bayangan maya, tegak, dan diperkecil, ya, seperti ini. Kemudian, bagaimana jika objek kita jauhkan dari titik sumbu atau lensa? Nah, seperti ini. Objek kita jauhkan dari titik sumbu, maka apa yang terjadi terhadap bayangan benda? Silahkan diskusikan dengan teman kalian. Baiklah, itu saja materi menggunakan simulasi PET Colorado. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Sekian, saya akhiri video berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.